Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadia Lukman Lema, NIM 224014010, kelas reguler A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma LL1 dan LR0. Yang pertama, algoritma LL1 merupakan algoritma parsing tanpa backtrack atau prediksi algoritma L1, mengacu pada proses input dari kiri ke kanan dan penelusuran derivasi dari paling kiri untuk setiap string algoritma LL1 menggunakan tumpu atau satu dalam melakukan proses parsingnya. Di sini langsung saya memberikan contoh dari algoritma LL1. Baik, berikut ini merupakan contoh dari algoritma LL1. Terdapat sebuah CFG yang dimana stringnya itu ID plus ID. Apakah diterima atau ditolak? Selanjutnya kita akan mencari feeds dan follow-nya. Sebelum kita membuat tabel parsing untuk menentukan feeds dari CFG tersebut, dimulai dari paling bawah, yaitu dari variabel f. Simbol yang pertama kali muncul dari turunan variabel f adalah kurung buka. Ini jadi kita tulis di sini kurung buka dan selanjutnya turunannya lagi, yaitu ID yang dimana ID itu bersifat terminal. Selanjutnya kita sudah dapatkan feeds dari variabel f. Selanjutnya kita akan pindah ke variabel t. Aksen caranya sama, yang dimana force dari tag yaitu terdapat pada turunan pertamanya, yaitu tanda bintang. Ini jadi kita tulis bintang dan turunannya lagi yaitu epsilon. Bintang dan epsilon ini termasuk terminal, jadi kita tulis for. Selanjutnya kita ke T. Yang dimana simbol pertama yang muncul adalah F, yang mana sifat F itu adalah non-terminal. Maka first dari T diambil dari first dari F, yaitu ini yang dimana force dari F itu adalah kurung buka dan ID. Kurung buka dan ID. Selanjutnya kita ke epsilon. Simbol pertama dari M simbol E adalah plus dan turunannya lagi adalah epsilon. Sudah tidak lagi, jadi kita pindah ke variabel E. Simbol pertama pada turunan E adalah T, yang dimana T bersifat non-terminal. Jadi first dari E diambil dari first dari T, yang dimana first dan T adalah feeds dari T adalah kurung buka dan ID. Nah, kita sudah dapat feeds dari CFG tersebut. Selanjutnya kita mencari follow dari CFG tersebut. Untuk menemukan follow dimulai dari simbol paling awal. Sudah jelas pasti simbolnya adalah stack atau dolar. Oke, selanjutnya simbol pada bagian kanan bagian
bagian ini bagian kanan terdapat pada variabel f, dan setelah simbol E terdapat simbol kurung tutup. Simbol kurung tutup akan ditulis di sini karena kurung tutup bersifat terminal dan kurung tutup merupakan follow dari E. Karena munculnya setelah E ada lagi, sudah tidak ada, jadi kita tutup. Selanjutnya kita cari follow dari sebelah kanan terdapat posisi ada di variabel E. Action itu sendiri di sini pertama dan kedua sudah jelas tidak ada yang memfollownya, berarti kita akan ambil follow dari variabel pembentukannya yaitu E, yang dimana E following variabel E yaitu stack. Selanjutnya kita akan ke variabel T. Pada bagian kanan terdapat pada turunan E dan juga yang memfollow pertama yaitu E, tapi itu sendiri sifatnya non terminal, jadi yang diambil adalah first dari yang dimana first itu pada turunan pertama adalah place, jadi di sini kita tulis plus epsilonnya tidak ditulis karena akan didistribusikan, yang dimana akan menjadi T. Ini akan didistribusikan yang dimana epsilon yang ini akan dimasukkan ke E, yang dimana akan kosong jadi tinggal T, tapi T tidak ada yang memfollownya, jadi kita akan mengambil follow variabel pembentukannya yaitu E. Jadi di sini kita akan menulis following dari E yaitu stack dan kurung tutup. Selesai. Dari tes 1 cara hampir sama dengan akan di sini pada sebelah kanan posisinya ada di variabel T dan taksen itu sendiri sudah jelas tidak ada yang memfollow T. Aksen tersebut berarti kita akan mengambil follow dari variabel pembentuknya yaitu T. Jadi kita tulis di sini plus dan kurung, kita tulis plus start dan tutup kurung. Karena kita mengambil follow dari variabel yaitu T, sedangkan kedua tidak ada juga followingnya, jadi kita akan mengambil variabel dari T itu sendiri, tapi itu sendiri tidak ada followingnya, jadi kita tutup. Selanjutnya F. Pada bagian sebelah kanan posisi ada di coba tidak dari dan following dari F itu adalah T sendiri adalah non terminal, maka yaitu diambil dari adalah first dari T yaitu first dan T bintang yang selanjutnya kurung tutup. Jadi kita sudah mendapatkan follow dari CFG tersebut setelah mendapatkan first dan follownya. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Selanjutnya kita akan mengisi tabel parsingnya. Yang pertama kita lihat dari first setnya, yang dimana first dari variabel E. Variabel M adalah kurung buka dan ID.
yang dimana isinya itu adalah M, maka plus TM, dan di bagian ID juga sama, yaitu M maka T E. Selanjutnya untuk fitsnya yaitu plus dan epsilon, tapi epsilonnya tidak dituliskan, jadi yang dikasih masuk adalah turunan pertamanya yaitu plus. Jadi kita tulis di sini M, dan selanjutnya kita akan mengisi T. Fits dari T yaitu kurung buka dan ID, jadi kita tulis di sini T maka FT, T maka FT. Selanjutnya kita akan mengisi T dari yang dimana porosnya itu bintang, dan epsilon tidak perlu ditulis. Jadi yang kita masukkan pada tabel parsing yaitu turunan pertamanya yaitu T. Maka tabel parsing F yang dimana fitsnya yaitu kurung buka dan ID. Untuk kurung bukanya, dan ID-nya akan dipisah karena akan disesuaikan, tidak bisa digabung dua-duanya. Berarti pada kurung buka hanya ditulis turunan pertamanya yaitu F. Selanjutnya untuk mengisi tabel parsing dengan follow, untuk follow-nya yang dikasih masuk adalah turunan yang mempunyai epsilon, yaitu dikasih masuk ada turunan yang mempunyai epsilon, hanya turunan dan T saja yang di T maka mempunyai epsilon yang hanya turunan T saja, yang dimana turunan T-nya yaitu stuck dan kurung tutup. Jadi kita tulis di sini E maka epsilon, dan untuk kurung tutupnya juga sama E maka epsilonnya. Selanjutnya kita mengisi T. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru yang dimana parsing struct input action. Pada parsing ST kita tulis ST dengan simbol awal yaitu M, Jadi di sini kita tulis M. Untuk inputnya kita kasih masuk di sini ID plus ID. Nah, untuk di actionnya caranya dengan melihat E maka E dan ID. Saat ketemu dengan ID maka actionnya yaitu E maka TE.
TE. Maka TE yang di sini sudah tidak ada lagi, maka akan diganti dengan TE. Ini dan dipindah ke stack, jadi kita tulis tapi T dibalik jadi E. T di sini kita tulis lagi ID plus ID. Selanjutnya kita akan memproses T-nya. T ketemu dengan ID, maka actionnya T, maka FT. T di sini juga sudah habis. Jadi kita akan mengambil FT, AK ini dan dibalik juga jadi E. TF. Jadi TF inputnya ID plus ID. Dan di bagian actionnya adalah F, maka EF ketemu ID. Di sini terlihat F-nya juga sudah tidak ada lagi. Sudah habis, maka ID-nya kita pindah ke parsing stack E. T dan U. Di inputnya ID ketemu dengan ID plus ID, sini tidak akan ketemu lagi. Keterangannya adalah actionnya adalah match ID. Jadi ID ini dan ini habis. Baris selanjutnya pada input ID-nya akan hilang. Yang di ujung kiri ini karena sudah habis. Selanjutnya parsing ET. Selanjutnya itu E dan T plus ID. Parsing actionnya TE. Maka action T, maka E. Maka sil epsilon kita lihat di sini terdapat epsilon, maka T-nya akan hilang. Jadi turunan selanjutnya T-nya akan hilang, jadi turunan selanjutnya pada parsing stok yaitu E untuk inputnya. Parsing untuk E dan inputnya plus ID. Parsing yaitu actionnya E, maka action plus TE. Parsing
ET F inputnya plus ID. Di sini terlihat plus ketemu plus, maka keterangannya adalah match. Di plus jadi ini, dan ininya habis, tinggal barisan selanjutnya pada parsing stack yaitu parsing selanjutnya yaitu T. Inputnya ID ketemu dengan ID, maka actionnya yaitu T, maka FT akan dipindah ke parsing stock dan dibalik lagi action F. Action F input ID dan actionnya yaitu F ID. F-nya sudah habis dan selanjutnya parsing ET ID ketemu ID, maka actionnya itu match ID. ID selanjutnya turun stacknya yaitu E dan inputnya stack ID dan actionnya adalah T maka epsilon, karena di sini terdapat epsilon maka T akan habis. Jadi selanjutnya parsing tag. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang algoritma RL0. Saya akan melanjutkan penjelasan dari algoritma LR0. Algoritma LR0 merupakan langkah-langkah umumnya melibatkan pembentukan tabel parsing berdasarkan aturan produksi dan input dari grammar kontekstual bebas di konteks atau CFG algoritma LR0. Memeriksa loop head token tanpa mempertimbangkan konteksnya di sini. Dan di sini sudah ada contohnya. Algoritma LR0 terdapat sebuah CFG dengan string A kecil, B kecil, B kecil. Langkah awal yang dilakukan adalah membuat diagram transaksi. Di sini kita akan memanggil S, maka kita akan memanggil S. Maka membuat diagram transaksi di sini kita akan panggil dengan variabel lain seperti S, maka .s. Kenapa ada titik di sini? Karena kita melakukan diagram transaksi. Selanjutnya S dipanggil di sini, maka A besar dan A besar. Selanjutnya lagi turunan dari kita panggil variabel A.
di sini, maka di sini terdapat A kecil, A besar, dan turunan keduanya kecil, maka keduanya kecil, maka di sini kita panggil simbol awal dari dan jika terdapat terminal, jadi di sini terminal B. Jika sudah di stop, maka ini menjadi step awal untuk step awal atau LIO. Selanjutnya melakukan transaksi dot di sini melewati variabel S. Variabel S yang dimana kita panggil S, maka S dot. Dilihat di sini setelah dot sudah di ujung, maka di ujung kanan, maka tidak ada lagi. Jadi kita jadikan ini jadi satu. Selanjutnya barisan kedua yang dimana melewati variabel A. Variabel A dan kita panggil variabel S. Variabel S, maka A besar dot A besar. Selanjutnya turunan kita panggil variabel A-nya lagi. A turunan, maka dot A, A kecil, A besar. Turunan keduanya dot B kecil. Terlihat di sini sudah tidak ada lagi yang bisa dipanggil, maka kita jadikan ini sebagai 2. Selanjutnya barisan ketiga melewati variabel A kecil. Variabel A kecil yang dimana kita panggil variabel A maka A dotnya dipindah ke belakang A kecil, A besar, A dipindah ke belakang A kecil. Selanjutnya turunan kedua kita panggil A besar. A besar dot A kecil. Dot A kecil, A besar. Turunan keduanya dot kecil, di sini juga sudah tidak ada lagi. Makanya kita jadikan ini menjadi dilewati terminal. Terminal B yang dimana kita panggil variabel A. Variabel A maka B dot. Maka B dot. Di sini juga tidak dilihat dotnya, sudah di ujung kanan, maka tidak ada yang bisa dipanggil.
lagi atau sudah di top. Jadi ini jadikan sebagai keempat.